Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Syukur ikhlas, syukur bukan karena apapun, tapi kita harus lurus Allah dalam bersyukur. Harus lillahi ta'ala, ya, harus karena Allah, bukan karena apapun, bukan karena harta, bukan karena kebahagiaan kita, bukan karena kita telah selesai masalah kita. Jadi syukur bukan karena masalah keduniawian, tapi mari kita luruskan, kita hanya bersyukur kehadirat Allah SWT. Syukur karena Allah. Selawat serta salam tetaplah terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita dalam kita berakhlak dan kita berjalan menuju kehadirat Allah SWT. Dan beliau adalah penuntun yang dituntun kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, dimanapun berada, ya, di Jakarta ini banyak sekali. Tidak saya sebutkan satu persatu, nanti Pak Pur aja yang menyebutkan. Ya. Dan di berbagai bumi ini yang menyaksikan obrolan siaran langsung ini maupun yang menyaksikan siaran tundanya. Semoga kita selalu dirahmati, semoga kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Bahasan pagi ini adalah kematian. Di mana di dunia ini tidak ada manusia yang tidak mati. Kita perhatikan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mbah-mbah kita, mbah buyut kita, sampai Nabi Adam. Nah, sekarang kita tunggu giliran aja. Jadi kematian itu kita nunggu giliran aja. Hanya Allah yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini menuju kehadiratnya. Dan itu tidak tergantung dari umur kita. Jadi yang sudah tua, ya mari kita bersiap. Yang masih muda, mari kita bersiap. Karena maut itu terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Bila saatnya tiba, maut pasti akan menjemput kita. Di dunia ini kita tidak abadi, ya. Kita hanya sementara. Silahkan nikmati dunia, silahkan cintai dunia. Silahkan cintai orang-orang terkasih kita. Tapi kita harus ingat, kita pasti akan meninggalkan semua orang, harta benda, dunia yang kita cintai. Pasti. Jadi cinta kita pada dunia ini sifatnya sementara. Dunia, karena apa? Dunia pasti akan kita tinggalkan.
dunia pasti ada yang tinggalkan. Dan sakitnya orang sakaratul maut itu kalau kita masih berat terhadap dunia. Kita masih terbebani kehidupan dunia. Ya maka mari kita taruh cinta kita hanya pada Allah. Karena hanya cinta menuju kehadirannya. Raditu billahi robba. Kita harus ridho pada Allah yang menciptakan kita. Ridho terhadap semua afalnya, ya, semua perbuatan. Jadi musibah-musibah, kesengsaraan, penderitaan, ini sifatnya hanya latihan. Kita dilatih untuk bisa menerima. Ketika kita kaya, kemudian harta kita diambil oleh Allah, kita harus bisa menerima, karena itu afal Allah. Kita dilatih untuk meninggalkan harta. Ketika kita mencintai seseorang, tapi orang yang kita cintai diambil oleh Allah, disitulah kita dilatih, dididik oleh Allah untuk ikhlas meninggalkan semua yang kita cintai. Sehingga perjalanan kita menuju Allah itu akan husnul khotimah. Jadi kita harus ridho. Kita harus bisa menerima. Musibah termasuk COVID ini kita harus bisa menerima. Maka T1, subhanallah, itu harus benar-benar kita latih. Karena kalau enggak, dunia ini akan menjadi beban kita. Masalah-masalah hidup kita akan menjadi beban kita. Orang-orang yang kita cintai akan menjadi beban kita ketika kita sakaratul maut. Dan kita mengendaki, kita berdoa semoga kita husnul khotimah. Wabil Islami dina. Kita tuh ridho Islam sebagai agama kita. Karena itu walaupun kita berspiritual, jangan sampai tinggalkan Allah, jangan sampai kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Di sini kita diajari ATP, amanah tanda perintah. Sebagai tanda kita menjalankan perintah-perintah Allah. Itu amanah tanda perintah. Mengapa kita sholat? Kita sholat karena diperintah Allah. Mengapa kita puasa? Kita puasa karena diperintah Allah. Mengapa kita harus ridho terhadap semuanya? Karena kita diperintah Allah. Jadi ridho. Nah, ini adalah manifestasi dari sikap menerima kita terhadap awal Allah. Jadi mari kita siapkan diri kita. Karena mati itu tidak pandang usia. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Mari kita selalu senantiasa setiap saat berselawat pada Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang cintanya pada kita, pada umatnya itu luar biasa. Sehingga mari kita ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita, ridho terhadap Islam sebagai agama kita, ridho sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, yang menunjukkan jalan, ke jalan yang benar, ke jalan yang takwa. Marilah kita renungkan bahwa kehidupan ini adalah hanya sementara.
karena kita tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Untuk itu, mari dalam obrolan ini dengan tema Patrap Sakaratul Maut dan COVID-19 yang akan dipandu langsung oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Semoga dengan ngobrolan pagi ini kita menjadi sadar bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan berjalan menuju Allah, meninggalkan dunia selama-lamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak, Ibu, Tuan, Puan, dan saudara, sahabat semua, mari kita panjatkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di live streaming baik di YouTube maupun di Facebook. Yang ingin kita bahas Bapak Ibu, bagaimana menghadapi pandemi ini dengan siap mati. Tadi sudah diprolog sama Mbah Bejo tentang kematian. Siap mati itu bukan berarti terus kemudian siap mati itu bukan berani mencari mati, tidak. Siap mati itu artinya kita akan terbebas dari rasa takut terhadap mati. Apalagi Bapak Ibu yang sekarang mengalami gangguan penyakit yang komplikasi, misalnya diabetes atau jantung atau apa, itu tingkat kecemasannya semakin meningkat. Semakin meningkat kecemasannya, tentunya daya ketahanan tubuhnya semakin menurun. Tapi kalau Bapak Ibu siap mati, ya, siap mati, maka tidak ada kecemasan dan daya tahan tubuhnya meningkat. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita sampaikan bagaimana kita mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian dalam hidup kita. Ya. Yang namanya wabah Bapak Ibu. Pandemi, wabah. Wabah satu penyakit. Kalau di Jawa di sini disebut dengan pagebluk. Itu yaitu muncul ketakutan mati. Kapan giliran saya mati? Kapan giliran saya mati gitu. Nah, ini kalau nggak siap kan ya stres. Ya seperti sekarang ini antara iya dan tidak. Ada satu orang saja terkena virus corona, satu kota, satu bandar, satu kota. Itu semua satu kota itu khawatir semua. Baik Bapak Ibu,
Di satu sisi memang takut itu menjadi satu alarm untuk kita tercegah untuk lebih waspada. Tapi kalau berlebihan ini yang jadi. Maka Bapak Ibu tetap waspada, tapi kita harus siap untuk mati. Baik, mati itu seperti apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Secara pandangan, secara spiritual Islam terutama. Bapak Ibu, kita itu ada 3 unsur. Unsur jasad, unsur jiwa, unsur ruh. Udah itu aja. Kalau Bapak menyebutkan ada sukma, itu masuknya ke jiwa. Ada nyawa, masuknya kemana nyawa ya? Kadang-kadang itu saya nggak berani menerjemahkan ini nyawa sukma gitu ya, karena nanti salah pengertian. Ya sudahlah, pakai kata-kata yang ada di Quran saja. Jasad, nafs, sama ruh. Sukma, nyawa itu nggak ada di Quran ya. Tapi kalau di literatur kejawen, literatur yang non Islam itu nyawa, sukma itu banyak. Sukma itu dari mana? Dari Jawa ya. Tapi kalau Islam nafs atau jiwa atau diri. Kematian itu sebenarnya apa? Terpisahnya 3 unsur tersebut kembali ke asalnya. 2 unsur kembali ke asalnya. 1 unsur memasuki babak baru kehidupan, tapi bukan kehidupan di dunia. Siapa yang kembali? Yang kembali ada 2. Jasad kembali ke tanah, ruh kembali kepada Allah. Karena ruh adalah asalnya dari Allah, miliknya Allah, kembali kepada Allah. Sedangkan jasad asalnya adalah tanah, maka kembali dia ke tanah dan menjadi tanah. Ruh kemana? Jiwa kemana? Nafs kemana? Nafs melanjutkan perjalanan yaitu ke alam barzah atau alam kubur. Bukan kuburan ya, alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah merupakan satu alam berikut daripada alam dunia dan berbeda dengan alam dunia. Dia berada di alam barzah. Nah, kematian adalah terpisahnya dan kembalinya 3 unsur tadi. Jasadnya sudah tidak bisa digunakan sehingga ruhnya diminta kembali Allah. Kemudian jiwanya masuk alam lain, alam barzah. Nah, Bapak Ibu, apa bayangan kita tentang kematian? Tadi Mbah Bejo menyinggung tentang sakitnya orang mati itu luar biasa. Kalau di dalam hadis itu 300 bacokan pedang. 300. Yang sakit yang mana sebenarnya? Kenapa ada orang mati biasa-biasa aja? Ketika sakaratul maut dia bahagia. Apakah tidak merasakan sakit? Bapak Ibu, yang sakit adalah jasadnya. Yang sakit itu adalah jasadnya ketika proses kematian. Nah, jiwa yang tidak mau lepas dari jasad, maka dia akan merasakan sakitnya jasad karena tidak mau lepas dari jasad. Dia tidak mau mengikuti ruh yang kembali pulang ke haribaan.
ke Allah. Kalau misalnya jiwa itu mengikuti ruh kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka rasa sakit itu akan bisa diabaikan. Sakitnya sakaratul maut itu bisa diabaikan. Karena dia jiwanya meluncur kembali kepada Allah bersama dengan ruh. Sehingga masuk ke alam barzah itu masuk di alam ketenangan, bukan alam kesesatan. Kalau di alam barzah masuk ke alam kesesatan, wah, gelisah. Maka itu dinamakan dengan siksa kubur. Tapi kalau jiwanya itu berserah diri kepada Allah, maka jiwanya ini menjadi jiwa yang tenang. Maka digambarkan seperti sepasang pengantin di malam pertama. Begitu cepatnya malam berlalu, gitu. Begitu bahagianya malam itu. Nah, Bapak Ibu, itu kematian. Apakah kematian itu menakutkan? Saya kira apa yang ditakutkan? Apakah kematian itu kita akan terpisah dengan keluarga kita? Ya pasti. Kita akan meninggalkan tidak hanya keluarga, semuanya, kehidupan kita. Maka saya memprogramkan adanya patrap sakaratul maut. Kok namanya sangar? Baik Bapak Ibu, patrap itu sikap. Sikap menghadapi kehidupan, sikap terhadap Allah, itu namanya patrap. Jadi kalau patrap sakaratul maut, bagaimana kita menghadapi kematian ini? Kita tidak bisa bahagia menyambut kematian kalau tidak kita persiapkan. Mindset itu harus ditata dari sekarang sampai nanti saat tiba. Jadi konsepnya tadi bahwa tentang kematian itu terpisahnya jasad, jiwa, dan ruh. Yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan jiwa. Karena nanti Bapak Ibu, setelah jasad kita tinggalkan, ruh meninggalkan kita. Ya, jadi setelah jasad kita tinggalkan dan ruh meninggalkan kita berada sendirian menjadi jiwa. Maka jiwa ini yang harus kita garap sejak sekarang. Jiwa ini bagaimana agar nantinya pada saat nazak, pada saat sakaratul maut itu bisa lepas dengan sukses. Baik. Bapak Ibu kalau buka Al-Quran itu akan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang kemana engkau akan kembali. Hanya kepada Allah lah engkau akan dikembalikan. Itu sangat banyak. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu, patrap sakaratul maut tidak ada cara lain kecuali adalah dengan berserah diri kepada Allah. Jadi latihan zikir nafas Bapak Ibu yang sudah jalankan, ketiga itu pasrah. Pasrah ini menjadi keyword untuk husnul khatimah. Kalau kita tidak terbiasa pasrah, kalau kita tidak terbiasa untuk kembali kepada Allah, pulang kembali kepada Allah, maka nantinya kalau kita mati mau pulang kesulitan, sebab tidak terbiasa.
Maka sebenarnya orang-orang dulu, misalnya dengan pelajaran sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan kita itu kemana, dan itu kan Allah, sangkan paraning dumadi. Berarti kita harus tahu ilmunya, nanti kemana kita akan kembali. Maka patrap sakaratul maut ini adalah sebuah pelatihan atau melatih diri bagaimana kita bisa bersikap berserah diri kepada Allah. Ya, nikmatnya kematian Bapak Ibu. Jadi jangan hanya yang diekspos itu hadis yang 300 bacokan pedang. Rasulullah juga ada kisah tentang orang yang mati, nikmatnya kematian yang husnul khotimah itu seperti rambut yang ditarik dari tepung. Enggak terasa, nikmat, bahagia. Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat kalau orang pada saat sakaratul maut dia menangis, bukan menangis, air matanya keluar, ya, itu rahmat Allah turun. Jadi ada satu kebahagiaan, gitu. Seneng gitu. Bisa pulang, benar-benar pulang. Gitu. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sering latihan patrap sakaratul maut, hanya patrap berserah atau DN level 3, pasrah gitu. Bapak Ibu akan kadang-kadang akan merasakan saatnya mati itu bahagianya, ya, bisa benar-benar pulang kembali kepada Allah. Apalagi cuma COVID-19, nggak takut. Bukan nggak takut terhadap virus ininya, ya, cuma dari sisi kita, dari sisi kematian. Seandainya kita sudah berusaha pakai protokol, misalnya masih tertular dan kita meninggal, ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jangan lupa bahwa zikir nafas itu adalah latihan, cara berlatih untuk mati. Ya. Maka saya sarankan Bapak Ibu nanti kalau suatu saat ke Padepokan, zikir nafasnya harus sudah istiqomah minimal 1 sampai 3 bulan lah. Sehingga nanti ketika belajar patrap sakaratul maut itu lebih mudah. Jadi lebih mudah. Jadi, nanti Bapak Ibu akan merasakan pengen mati, tapi bukan karena ingin meninggalkan masalah, ya. Ya Allah, bahagianya bertemu dengan Engkau. Ini seperti ulama-ulama itu nanti. Beliau-beliau itu, ulama-ulama itu mempersiapkan kematiannya sendiri. Beli kain kafan, dipersiapkan. Bahkan ada yang sudah menggali lubang nanti untuk dirinya, nanti akan minta dikuburkan di situ. Ya. Bahkan pengamal-pengamal zikir nafas, saya sering mendengar dari yang sering mengamalkan zikir nafas, itu ketika sakaratul maut itu dia nggak mau diganggu. Aku sudah bisa ke Allah sendiri. Biasanya kan kerabat sahabatnya pada bisiki-bisiki gitu, ya. Tapi aku sudah bisa ke Allah sendiri sudah. Karena bisa jadi bisikan dari anaknya, dari ini itu malah mengganggu perjalanan dia. Udahlah, aku tak ke Allah sendiri, aku sudah terbiasa. Ada satu cerita itu dari Berau. Dari Berau itu dia ke sini, ke Solo. Dari Berau itu Kalimantan. Dia cerita, saya tertarik ke sini itu karena kakek saya itu pengamal zikir nafas, Pak. Dan saat kematian itu saya tahu sendiri itu, saya menunggui. Dan ketika paman saya mau membisiki telinga beliau,
tangan beliau itu mendorong paman saya itu seolah memberi isyarat, sudahlah jangan ganggu saya mau pulang kembali sendiri kepada Allah. Iya Bapak Ibu, bahagianya. Baik Bapak Ibu, jadi patrap ini sangat penting Bapak Ibu. Patrap sakaratul maut ini sangat penting. Ini teknik berserah yang sampai pada titik darah penghabisan gitu ya. Berserahnya bukan berserah bohong-bohongan, ini berserahnya serius. Kalau enggak ke Allah enggak bisa. Ya, Bapak Ibu, jadi kita mempersiapkan kematian itu bukan berarti terus kita mencari mati, tidak. Tapi kita bersiap untuk mati, artinya kita lebih menghadapinya itu tidak dengan stres gitu loh. Jadi kita di sini punya metode namanya patrap sakaratul maut. Itu hanya untuk melatih, ya melatih. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melatih di rumah sendiri, tapi kuncinya berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu bisa praktekkan dengan cara terlentang, ya kayak orang mati itu loh Bapak Ibu, ya terlentang, tidur terlentang, posisikan orang mati. Sangat saya rekomendasikan ketika Bapak Ibu sakit, pas sakit, sudahlah dipasrahkan kepada Allah. Jadi begini. Nah, Bapak Ibu bisa mempraktikkan ketika tidur. Nah, kemudian nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Ketika nafas masuk hu, nafas keluar Allah, ya, nafas masuk hu itu kita menuju kepada Allah. Ketika nafas keluar Allah, dalam hati aja ya, Allah, itu pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Kemudian ketika pasrah itu Bapak Ibu, bukan membayangkan, sadari bahwa kita meninggalkan jasad kita. Sadari loh ya, sadari, bukan membayangkan kita, tapi sadari kita meninggalkan jasad. Kemudian kita meninggalkan anak istri kita, meninggalkan apa yang kita miliki, meninggalkan jabatan, meninggalkan semuanya, urus ke Allah. Kembali. Allah. Ini latihan. Nanti suatu saat kita sakaratul maut, refleks. Ketika kita sudah terbiasa dengan meninggalkan tubuh, meninggalkan jasad, meninggalkan semuanya, itu kita akan dapat suasananya, feel-nya itu dapat. Jadi suasananya itu dapat. Nanti kalau kita akan dipanggil oleh Allah, feel itu akan sama. Ini kok bukan dari saya, tapi kok seolah-olah ini, bukan seolah-olah ini sebentar lagi saya. Nah, biasanya orang-orang dulu yang sudah melazimkan zikir nafas akan tahu ini sudah akan segera datang. Dia mempersiapkan begini sudah. Allah. Jadi ini sudah Allah. Karena pakai kesadaran, sudah dilatih kesadarannya, meninggalkan ini, sudah siap untuk ke Allah. Itu loh. Ibarat motor sudah di starter, sudah tinggal zeng, gitu aja sudah. Memang sudah siap untuk meninggalkan. Zeng, gitu. Malaikat Israel datang, zeng, sudah. Iya, aku juga mau ke Allah. Kamu jemput saya ke Allah kan? Iya, ayo sama-sama, zeng, gitu. Oh, itu nikmatnya Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu latihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Teknik patrap sakaratul maut. Bisa dengan DN, bisa dengan meninggalkan. Tapi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan
adanya satu tarikan dari mulai kaki ke atas gitu, tarik gitu. Nah, pasrah saja Bapak Ibu. Nanti mati enggak? Enggak. Ya kalau mati ya alhamdulillah. Tapi saya pernah ya enggak. Saya biarkan, biarkan sampai mana? Mati ayo tak biarkan ya. Sampai tidur gini saya. Ya sampai sekarang belum mati. Artinya nanti kalau Bapak Ibu merasakan sensasi seperti mau mati, keluarnya jiwa dari jasad, maka pasrah saja kepada Allah. Kalau Bapak Ibu nggak pasrah, kalau belum saatnya mati, itu kayak balik lagi gitu loh. Dan mau diulang susah. Tapi kalau pada saatnya mati, nggak bisa balik, mau balik tarik lagi, mau balik ditarik lagi, itu yang bikin sakit. Maka kita latihan Bapak Ibu. Doakan kami dan kami doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah, di mana kita usahakan sejak sekarang kita selalu pasrah kepada Allah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.